Revisi UU IKN resmi masuk ke dalam Prolegnas 2023. Usulan pemerintah merevisi UU IKN yang baru seumur jagung ini menuai pro dan kontra. Banyak yang mengaitkan revisi UU tersebut untuk menambah porsi APBN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kontan, staf ahli hubungan kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja, Pokja, Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN, Bappenas, Diani Sadiawati menegaskan, revisi tak bermaksud untuk menambah porsi APBN dalam mendanai IKN Nusantara. Ia menegaskan, APBN masih tetap memegang porsi 20% dalam pembangunan IKN Nusantara. Adapun sisanya berasal dari investasi swasta, baik investasi murni atau kerjasama dengan pemerintah. Perubahan Undang-Undang IKN dikaitkan dengan pendanaan itu tidak ada, bahkan sejak awal sudah 20% dari APBN memang tetap seperti itu. Kalau ada yang bilang perubahan ini agar untuk menambah anggaran itu enggak. Jadi tidak ada seperti itu, ujar Diani kepada kontan.co.id, Selasa, 13/12. Menurutnya, esensi dari revisi UU IKN ialah untuk penguatan lembaga otorita IKN, yakni dari sisi kelembagaan hingga kewenangan. Sedangkan dari sisi anggaran penguatan lebih pada kewenangan otorita IKN nantinya. Pasalnya, otorita IKN merupakan lembaga hibrid, yakni sebagai pemerintah daerah khusus, Pemdasus, dan sebagai lembaga setingkat kementerian. Ia menjelaskan, UU IKN yang ada selama ini belum menitikberatkan juga mengenai peran kelembagaan otorita sebagai pemerintah daerah khusus. Terlebih dengan status hibrid tersebut, maka diperlukan kewenangan khusus bagi otorita IKN. Saat ini, kata Diani, proses pembangunan IKN baru berada di tahap 3P, yakni persiapan, pembangunan, pemindahan. Setelahnya, ketika urutan tersebut rampung maka masuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Dalam revisi UU IKN, Bappenas yang menjadi pihak inisiator. Saat ini draft revisi UU IKN sedang dalam tahap penyusunan.